adik-adik semua, berjumpa lagi bersama aku Nadia Jasmine. Kali ini kita akan membahas materi kelas 6 di bab 3, yaitu unsur-unsur lingkaran. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi unsur lingkaran yang pertama itu adalah titik pusat. Definisi titik pusat sendiri merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, cara menentukan titik pusat di sebuah lingkaran, kita biasanya itu menggunakan jangka. Nah, di contoh sini, ini adalah titik pusatnya, berada di tengah-tengah lingkaran. Kita beri nama dengan titik O. Oke, untuk unsur yang kedua, yaitu ada jari-jari. Jari-jari sendiri artinya adalah garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, contoh, misal di sini ada titik B di lengkungan lingkaran. Ini lengkungan lingkaran ya, guys. Nah, di tengah sini ada titik O. Jika kita menghubungkan titik O dengan titik B ini, maka inilah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari dari lingkaran ini adalah garis O dan B. Garis OB. Oke, untuk unsur lingkaran yang ketiga di sini ada namanya diameter. Diameter itu didefinisikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua titik lengkungan dan melalui titik pusat. Jadi di sini misalnya ada titik pusat O. Terus di garis lengkung itu ada titik C dan titik D. Nah, apabila titik C dan titik D ini kita tarik garis lurusnya, maka dia akan membentuk diameter lingkaran yaitu CD. Nah, apabila dia melewati atau menghubungkan dengan titik pusat, maka ini dia disebut dengan diameter. Namun, kalau misalnya dia tidak melewati titik pusat, misalnya garisnya ada di sini nih, guys. Nih, ada di sini, maka dia disebut dengan tali busur, bukan disebut diameter. Nah, di sini ada keterangan yaitu CD itu merupakan hasil dari OC ditambah OD. Jadi CD merupakan OC ditambah OD. Bisa dilihat OC dan OD itu adalah jari-jari ya. Maka diameter itu bisa dikatakan 2 kali dari jari-jari. Lalu unsur lingkaran yang keempat itu ada namanya busur. Busur sendiri didefinisikan sebagai garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nih, aku udah kasih jadi dua titik pada lengkungan, yaitu ada titik C dan titik B. Nah, lengkungannya ini kita sebut dengan busur. Nih, aku kasih tanda panah. Busur sendiri itu ada namanya busur besar dan busur kecil. Kalau misalnya busur kecil, ini aku udah kasih tanda panah yang hitam. Ini adalah busur kecil. Kalau misalnya yang ini, yang merah, ini kita sebut dengan busur besar. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, unsur lingkaran yang kelima tadi aku sempat singgung, yaitu tali busur. Definisi tali busur sendiri merupakan garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nih, misalnya ada dua titik, yaitu titik C dan titik B di lengkungan lingkaran. Nah, apabila kita tarik garis lurusnya, maka inilah yang disebut dengan tali busur. Di sini tali busurnya itu adalah tali busur CB. Sedangkan CD ini yang tadi aku bilang itu bisa disebut diameter, bisa disebut juga tali busur. Nah, kita lanjut ya ke unsur lingkaran yang keenam, yaitu ada tembereng. Tembereng ini merupakan luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di sini ada contoh gambarnya. Apabila jadi tali busurnya itu adalah CA ya, tali busur CA, dan busurnya itu adalah ini. Nah, apabila dibatasi oleh tali busur dan busur, maka terbentuklah yang dinamakan tembereng. Yang diarsir ini nih guys, ini namanya tembereng.
Tembereng sendiri itu ada tembereng besar dan tembereng kecil. Untuk tembereng besar itu kita bisa ngarsir yang di bagian sini nih. Kan ini ada batasnya. Nah ini merupakan luas daerah yang ini adalah tembereng besar. Sedangkan yang kecil ini, yang diarsir merah ini adalah tembereng kecil. Apabila ditanya hanya tembereng, maka teman-teman bisa menjawabnya itu adalah tembereng kecil ya. Oke, kita lanjut. Nah, unsur lingkaran yang selanjutnya itu ada yang namanya juring. Juring sendiri merupakan luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Juring itu yang diarsir merah. Ini adalah juring. Sesuai definisinya tadi, dia diapit oleh 2 buah jari-jari. Di sini jari-jari OD dan jari-jari OB. Dan 1 buah busur. Ini 1 buah busur DB. Maka terbentuklah luas daerah yang kita sebut dengan juring. Juring sendiri di sini ada juring besar dan juring kecil. Kalau misalkan juring kecil, ini aku arsir merah ya teman-teman. Ini disebut juring kecil. Nah, kalau misalkan di bagian yang sini nih, sampai batas ini dan batas ini kalau kita arsir sampai segini. Nah, itu disebut dengan juring besar. Jadi, juring kecilnya itu adalah BOD. Apabila teman-teman ditanya untuk menentukan juring, tidak ada keterangan, maka bisa dipastikan yang ditanya adalah juring kecil ya, seperti BOD ini. Oke, lanjut. Unsur lingkaran yang selanjutnya itu ada yang namanya, ini yang terakhir nih, namanya apotema. Apotema sendiri didefinisikan sebagai garis yang menghubungkan antara titik pusat, di sini titik pusatnya itu O digambar, dengan tali busur. Nah, garis tersebut bersifat tegak lurus dengan tali busur itu. Nah, maksudnya gimana? Jadi tadi ada tali busur CB dan ada titik pusat O. Kita bisa menarik garis tegak lurus dari O ke garis CB. Nah, inilah yang kita sebut dengan apotema. Nah, apotema sendiri ini bersifat tegak lurus dengan tali busurnya. Nih, ini bersifat tegak lurus. Di sini bisa kita tentukan apotemanya itu adalah OE. Garis OE merupakan apotema. Oke, sampai di sini semoga kalian paham ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke latihan soal dan pembahasan. Jadi di sini ada nomor 1 soalnya ada sebuah gambar lingkaran. Di sini udah ada beberapa unsur-unsur lingkaran dan kita disuruh tentuin poin A sampai poin H. Oke, kita langsung jawab ya. Untuk poin yang A, kita disuruh menentukan titik pusat. Titik pusat sendiri, teman-teman masih ingat nggak? Titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi di sini titik pusatnya itu adalah titik O. Titik O. Nah, untuk poin yang B, kita suruh menentukan jari-jari nih. Jari-jari di sini ada beberapa garis ya. Jari-jari itu adalah yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di titik lengkung. Nah, itu yang disebut dengan garis jari-jari. Di sini kita bisa lihat jari-jarinya itu titik pusat ke titik lengkung ke titik B. Ini ada OB. Jadi garis OB. Terus di sini juga O sama D juga ya. Jadi ada garis OD. Lalu ada A juga nih, yaitu garis OA. Jadi jari-jarinya adalah garis OB, OD, dan OA. Selanjutnya yang poin C, kita mencari diameter. Kita menentukan diameter lingkarannya. Diameter, tadi definisi diameter yaitu garis yang menghubungkan dua titik lengkung dan melewati titik pusat. Nih, kita bisa lihat ya, ini ada titik lengkung D dan titik lengkung B, dan dia melewati nih titik pusat. Maka kita bisa sebut ini sebagai diameter. Jadi diameternya itu adalah garis
BD. Nah, untuk poin yang D, kita mencari busur. Ingat ya, tadi busur itu ada dua titik di titik dua titik lengkungan, yaitu ada di lingkaran. Lalu kita menentukan lengkungannya. Nah, di sini ada titik C dan titik B di lengkungan lingkaran. Kita bisa menentukan busurnya. Kalau bisa ditanya busur aja berarti busur kecil ya. Nah, di sini kita bisa lihat CB ini merupakan busur lingkaran. Jadi busur lingkarannya itu adalah CB. Teman-teman bisa menulis ini dengan busur CB, atau teman-teman kasih tanda gini. Ini menandakan busur, atau bisa juga busur CB, busur CB atau busur BC juga bisa ya. Nah, lanjut ke poin E. Poin E di sini kita untuk menentukan tali busur. Nah, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran. Di sini bisa kita lihat nih tali busurnya. Ada titik lengkung C dan titik lengkung B. Terus ada garis lurusnya nih. Garis lurusnya, maka ini merupakan tali busur. Jadi tali busurnya itu bisa garis BC. Dan ada dua guys. Ini juga ya, titik D sama titik B. Ini juga bisa karena ditarik lurus karena diameter itu juga termasuk dengan tali busur. Jadi ada garis BC dan garis BD. Nah, lanjut yang ke poin F. Kita menentukan tembereng. Nah, selanjutnya kita itu menentukan tembereng ya. Di sini tembereng itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Jadi ini luas daerah yang pasir. Ini adalah bagian tembereng. Di sini bisa kita tambahkan satu titik lagi, itu titik F, maka temberengnya adalah BFC. Oke, poin yang selanjutnya itu juring. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juring itu dibatasi oleh dua jari-jari, diapit oleh dua jari-jari, dan ada busur. Sini bisa lihat nih teman-teman, agak bentuknya segitiga ini yang aku arsir. Nah, ini merupakan juring. Juring di sini berarti adalah juring AOB. Kalau ditanya juring aja tanpa ada keterangan, itu saya juring kecil ya, bukan juring besar. Jadi juringnya itu adalah AOB. Lalu yang terakhir itu ada apotema. Nah, apotema ini merupakan garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi kita bisa lihat tali busurnya ini, titik pusatnya ini. Kita tinggal tarik garis aja deh. Nah, inilah yang disebut dengan apotema. Di sini garis OE adalah apotema. Oke, gampang kan? Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Apabila jari-jari sebuah lingkaran itu adalah 2,5 cm, maka tentukanlah diameter lingkaran tersebut. Nah, jangan lupa untuk mencari diameter. Diameter itu tadi adalah 2 kali jari-jari ya. Jadi kalau misal di soal yang kedua ini itu soalnya apabila jari-jari sebuah lingkaran itu adalah 2,5 cm, maka tentukanlah diameter lingkaran tersebut. Nah, tadi aku udah bilang kan kalau misalkan diameter itu adalah 2 kali dari panjang jari-jari. Panjang jari-jarinya tadi 2,5 cm kan. Nah, maka rumusnya 2 kali jari-jari atau 2 dikali R. Atau 2R sama aja. Nah, jadi di sini 2 jari-jarinya itu adalah 2,5. Tinggal 2 dikali 2,5 cm yaitu 5 cm.
Ini deh panjang diameternya. Oke, untuk soal nomor 3, di sini soalnya ada Roni memiliki satu porsi pizza yang memiliki diameter 9 cm. Maka berapakah jari-jarinya? Nah, yang ditanya jari-jari itu lambangnya R ya. Nah, jari-jari itu diameter dibagi 2 rumusnya. Jadi sama dengan di sini diameternya 9 cm. Tinggal kita bagi 2. 9 kita bagi 2, hasilnya adalah 4,5 cm. Jadi jari-jarinya adalah 4,5 cm. Gampang kan? Nah teman-teman, kita udah berada di akhir video nih. Terakhir, ini ada latihan soal. Teman-teman bisa banget buat kerjain latihan soal ini, bisa di screenshot. Nah buat teman-teman yang masih bingung atau mau konsultasi atau mau bertanya tentang materi pelajaran matematika, bisa gabung di WhatsApp-nya Rumbaya ya, di grup WhatsApp-nya Rumbaya. Ada di kolom deskripsi atau di description box. Nah, kalian juga bisa nih ngerjain latihan soal ini sendiri, terus nanti hasilnya bisa dikirim di grup tersebut supaya kita bisa koreksi. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah tonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.